Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tentang rumus trigonometri sudut ganda atau sudut rangkap. Jadi kalau dia dikatakan sudut rangkap, jadi sudutnya itu bisa 2 alfa, bisa 4 alfa. Kemudian dari situ juga nanti bisa kita tentukan sudut setengah theta, kemudian sinus setengah theta, cos setengah theta, tan setengah theta, dan sebagainya. Oke, kita lihat yang pertama untuk sinus 2 alfa. Itu kita jabarkan dari operasi jumlah kurang sudut pada sinus. Jadi kalau dia sinus alfa tambah beta, itu kan rumusnya sinus alfa cos beta tambah cos alfa sin beta. Jadi kalau betanya sama dengan alfa, maka sin alfa tambah alfa sama dengan sin alfa kali cos betanya kita ganti alfa, berarti kali cos alfa tambah cos alfa dikali dengan sin beta. Nah, sin betanya kita ganti dengan alfa. Jadi cos alfa sin alfa. Sehingga kita peroleh sin 2 alfa sama dengan sin alfa cos alfa tambah sin alfa cos alfa. Kemudian ingat, cos alfa sin alfa itu sama aja kita putar dia, sin alfa kali cos alfa. Sehingga sin 2 alfa sama dengan 2 sin alfa kali cos alfa. Jadi kalau dia sudutnya di ruas kiri 2 alfa, di ruas kanan itu 1 alfa setengahnya. Kalau di ruas kiri 4 alfa, maka di ruas kanan nanti 2 alfa, 2 alfa. Itu untuk sinus 2 alfa. Kemudian yang kedua, untuk cos 2 alfa juga kita turunkan dari operasi jumlah kurang sudut pada fungsi cos. Cos alfa tambah beta kan rumusnya cos alfa cos beta dikurang sin alfa sin beta. Kalau dia cos, kalau di ruas kirinya tambah, kemudian di ruas kanan itu kurang, berlawanan dia. Kemudian kalau kita ganti tadi beta dengan alfa, berarti cos alfa tambah alfa, cos 2 alfa sama dengan cos alfa kali cos alfa dikurang sin alfa kali sin alfa. Maka cos 2 alfa itu sama dengan cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Itu untuk cos 2 alfa. Kemudian kalau kita gunakan identitas trigonometri, sin kuadrat alfa tambah cos kuadrat alfa sama dengan 1. Kalau kita gantikan cos kuadrat alfanya dengan 1 dikurang sin kuadrat alfa, maka kita peroleh cos 2 alfa itu sama dengan 1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Kemudian kalau yang kita gantikan nanti sin kuadratnya dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa, maka kita peroleh cos 2 alfa itu sama dengan 2 cos kuadrat alfa dikurang 1. Kemudian yang berikutnya untuk tangen juga kita turunkan dari operasi jumlah kurang sudut pada fungsi tan. Jadi tan alfa tambah beta itu sama dengan tan alfa tambah tan beta per 1 kurang tan alfa kali tan beta. Jadi kalau kita gantikan betanya itu dengan alfa, maka tan alfa tambah alfa sama dengan tan alfa tambah tan alfa per 1 dikurang tan alfa kali tan alfa. Berarti sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Jadi rumus untuk tan 2 alfa adalah tan 2 alfa sama dengan 2 tan alfa per 1 dikurang tan kuadrat alfa. Kemudian untuk sudut setengah theta kita turunkan dari sudut rangkap. Yang pertama, kalau dia cos 2 alfa itu kan rumusnya tadi sama dengan
1 dikurang 2 sin kuadrat alfa. Kita pindahkan 2 sin kuadrat alfanya ke ruas kiri, cos 2 alfanya pindah ke ruas kanan, sehingga kita peroleh ini. 2 sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat 1 dikurang cos 2 alfa. Sama-sama kita bagi kedua ruas, sehingga sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Kemudian kita akarkan sin alfa sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos 2 alfa per 2. Kemudian kalau dia alfanya kita ganti dengan setengah theta, maka kita peroleh sin setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos theta per 2. Jadi sin setengah theta itu sama dengan plus minus akar dari 1 dikurang cos theta per 2. Kemudian untuk cos setengah theta dengan cara yang sama nanti kita peroleh ini. Cos setengah theta sama dengan plus minus akar dari 1 tambah cos theta per 2. Untuk tan setengah theta sama juga kita jabarkan nanti, di mana tan itu sama dengan sin per cos. Berarti tan setengah theta sama dengan sin setengah theta per cos setengah theta. Maka kita peroleh plus minus akar dari 1 dikurang cos theta per 1 tambah cos theta. Kita perhatikan contohnya. Contoh soalnya. Contoh soal sin A sama dengan 0,8 dan A-nya adalah sudut lancip. Maka nilai dari sin 2A adalah berapa? Nah, jadi kalau kita selesaikan, yang pertama kita kembali dulu ke rumus dasar. Kalau dia sinus A itu kan sama dengan demi, depan per miring. Depannya sama dengan 8, miringnya sama dengan 10. Karena sin A ini kan 0,8. 0,8 itu sama dengan 8 per 10. Jadi depannya sama dengan 8, miringnya sama dengan 10. Maka kalau kita cari di sini pada segitiga ABC ini, kita cari samping sudutnya, samping sudut A yaitu sisi AB, kita kuraskan akar dari sisi miring kuadrat dikurang sisi depannya tadi dikuadratkan. Jadi akar dari 10 kuadrat dikurang 8 kuadrat. Berarti sama dengan 100 dikurang 64 sama dengan 36, maka akar 36 sama dengan 6. Kemudian udah dapat sampingnya, berarti udah bisa kita tentukan nilai kosinusnya. Kosinus A sama dengan 6 per 10. Tandanya positif karena di kuadran pertama lancip. Jadi kalau lancip itu terletak di kuadran pertama, semua fungsi positif. Sin, cos, tan positif. Jadi kosinusnya tadi sama dengan 6 per 10. Berarti positif 6 per 10. Sinusnya tadi sama dengan 8 per 10. Maka yang ditanya sin 2A sama dengan berapa? Masukkan ke rumus 2 sin A kali cos A. Berarti 2 kali 8 per 10 kali 6 per 10 sama dengan 96 per 100 atau 0,96. Nah, itu di contoh soalnya. Jadi bisa nanti kamu kerjakan latihan soalnya ini. Ini hanya menjabarkan rumusnya saja. Kemudian untuk nomor 4 sama nomor 5, 6 bisa kamu tentukan nilainya dengan rumus sudut rangkap. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.